Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Dina Anggraini Susesti, SEMSA, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Tak lupa, terima kasih juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat melangsungkan presentasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan terang benderang yakni ad-dinul Islam. Saya Putri Diananggraini selaku moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini akan membacakan susunan presentasi pada siang hari ini. Yang pertama yakni sesi pembukaan atau perkenalan, kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir yakni sesi penutup. Baik, kita langsung saja untuk sesi pertama ini, sesi perkenalan, di mana kelompok kami akan membahas tentang menerapkan dan memahami konsep dasar akuntansi, teknik akuntansi, dan perlakuan akuntansi untuk kewajiban hutang atau liability. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni Lailatul Hidayah dengan NIM 02 sebagai presentator pertama, dan Yani Septiani dengan NIM 15 sebagai presentator kedua. Namun tidak itu saja, tentunya ada rekan saya yang lain, yakni Bella Nuristianingrum, Khairatun Nisa, Leni Karisma Noviana, dan Kasih Rizka Utami yang turut berkontribusi dalam presentasi kelompok kali ini. Terima kasih untuk sesi yang kedua ini, yakni sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan Lailatul Hidayah selaku presentator pertama. Kepada rekan Lailatul Hidayah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Putri Diana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban atau hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang bersangkutan. Hutang ada beberapa macam. Yang pertama, hutang dagang. Hutang dagang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Di sini hutang dagang terjadi karena adanya transaksi jual beli yang dimana dilaksanakan secara kredit yang akan dibayarkan dengan jangka waktu tertentu. Tujuan hutang dagang itu sendiri dalam sebuah bisnis, utang perdagangan bertujuan untuk menjaga efisiensi penggunaan kas. Pasalnya, dengan trade payable, Anda jadi memiliki sejumlah dana yang dapat dialokasikan terlebih dahulu untuk keperluan lainnya. Yang kedua, hutang non-usaha. Hutang non-usaha ialah kewajiban suatu perusahaan untuk membayar hutangnya yang di luar dari kegiatan operasional perusahaan, yang dimana di sini dimaksud kewajiban dari pemilik usaha itu sendiri yang tidak termasuk dengan kewajiban perusahaan. Yang ketiga, hutang wesel. Hutang wesel adalah pinjaman jangka pendek oleh seseorang atau perusahaan dengan cara menerbitkan sebuah bukti tertulis yang disebut wesel bayar. Yang keempat, kewajiban kontingensi. Suatu transaksi yang terjadi di masa lampau akan menimbulkan kewajiban apabila kejadian tertentu terjadi di masa mendatang. Kewajiban potensial ini dinamakan sebagai kewajiban kontingensi atau contingent liabilities, di mana kewajiban belum terjadi pada tanggal neraca. Yang kelima, hutang obligasi. Hutang obligasi adalah pinjaman jangka panjang yang ditimbulkan karena perusahaan menjual atau mengeluarkan surat-surat obligasi. Kalau jangka pendek dinamakan wesel bayar, dan jika jangka panjang bisa dinamakan hutang obligasi. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Yani Septiani kepada rekan Yani Septiani, waktu dan tempat
Saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari peserta pertama. Pengakuan, pengukuran, dan pencatatan liabilitas lancar. Pengakuan secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan. Pengukuran secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya, pencatatan. Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pengakuan. Secara umum, kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai Cara pencatatan liabilitas tidak lancar. Yang pertama, menganalisis manajemen dalam menerapkan rasio keuangan. Manajemen menggunakan kewajiban jangka panjang untuk tujuan analisis karena mereka menerapkan rasio utang. Untuk jangka panjang dipisahkan karena harus ditutup dengan uang tunai dan aset lain yang lebih liquid. Yang kedua, menemukan dan menerapkan rasio utang. Kewajiban jangka panjang diperlukan untuk menentukan rasio ini dan profitabilitas keseluruhan bisnis Anda. Misalnya, rasio utang terhadap aset jangka panjang mewakili posisi keuangan bisnis Anda, serta kemampuannya untuk memenuhi tujuan dan persyaratan keuangan. Yang ketiga, memberikan insight tentang struktur utang perusahaan. Ketika membandingkan kewajiban jangka panjang dengan total ekuitas, dapat diperoleh wawasan tentang struktur keuangan bisnis. Membandingkan hutang dengan ekuitas menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan hutang. Tergantung pada industri dan perusahaan. Dapat menggunakan perbandingan ini sebagai pengukuran risiko. Dalam pengertian ini, risiko menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya. Selanjutnya, penilaian, penyajian, dan pengungkapan liabilitas. Penilaian secara umum, liabilitas akan dinilai sebesar present value atau nilai sekarang arus kas keluar yang digunakan untuk melunasi liabilitas tersebut. Penyajian liabilitas laporan keuangan disajikan pada bagian atas atau sebelum liabilitas jangka panjang. Pengungkapan laporan keuangan adalah pihak-pihak berelasi mengharuskan entitas memisahkan utang berasal dari pihak berelasi dan tidak berelasi. Selanjutnya, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penilaian utang wesel. Pengakuan utang wesel adalah sebuah pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dengan menggunakan sebuah bukti secara tertulis, yaitu surat wesel. Dalam surat tersebut, debitur atau kreditur tidak memerlukan syarat apapun serta jaminan yang akan digunakan. Selanjutnya, pencatatan. Misalkan bank menyetujui memberi pinjaman sebesar 12 juta pada tanggal 1 Oktober 2019. Untuk itu, bank meminta PD Jaya menandatangani sebuah promes dengan bunga 12% dan berjangka waktu 4 bulan. Maka jumlah uang yang diterima PD Jaya setelah wesel ditandatangani adalah sebesar nilai nominal wesel. Pada tanggal 1 Oktober, jurnal saat terjadinya transaksi utang wesel. Kas 12 juta, utang wesel 12 juta. Pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian beban bunga masuk ke debit 360, utang bunga masuk ke kredit 360, jadi 12 juta dikali 12% dikali 3/12 sama dengan 360.000.
Selanjutnya, contoh hutang dagang. Pembelian barang dagang secara kredit kepada PT Cemerlang sejumlah Rp7.500.000. Persediaan barang dagang 7.500.000 debit, utang dagang 7.500.000 masuk ke kredit. Selanjutnya, pernyataan SAK yang menjadi acuan pencatatan dan pelaporan dan pengungkapan liabilitas lancar. Perkembangan sistem pengungkapan sangat berhubungan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, serta pengaruh lainnya. Pernyataan FIRS atau IAS yang menjadi acuan pencatatan dan pelaporan dan pengungkapan liabilitas. Perkembangan sistem pengungkapan sangat berhubungan dan berkembang dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik, dan ekonomi. Tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, serta pengaruh lainnya. Pernyataan SAK yang menjadi acuan pencatatan dan pelaporan dan pengungkapan liabilitas. Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan apabila pertama, kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut pada perusahaan pada P tadi. Pada yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang itu didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Pada P tadi, pada yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang itu didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Saya kembalikan kepada moderator. Selesai sudah pemaparan materi presentasi hari ini. Terima kasih kepada rekan Lailatul Hidayah dan Yani Septiani atas pemaparan materinya. Baiklah, kita langsung saja beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan kepada teman-teman semua untuk bertanya dan menanggapi presentasi kami tadi. Izin masuk. Oke, monggo. Saya Kasih Rizka Utami, NIM 016. Mengapa teknik akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan teknik akuntansi kas? Terima kasih. Siap, untuk teman-teman mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab boleh. Oke, monggo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kasih Rizka Utami. Mengapa teknik akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan teknik akuntansi kas? Nah, teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Kasih? Sudah, terima kasih Kak Ila. Sama. Baik, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Izin bertanya. Nah, Oke, monggo. apa kelebihan serta kelemahan perusahaan jika melakukan transaksi dengan menggunakan wesel? Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk rekan-rekan mau dikasih waktu dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja, Kak. Oke, monggo langsung dijawab, Pak. Apa kelebihan serta kelemahan perusahaan jika melakukan transaksi dengan menggunakan wesel? Kelebihannya adalah salah satu bentuk dari kas yang memudahkan seseorang
baik dari pihak penerima atau pengirim dalam hal pengirim dan menerima uang. Sedangkan untuk kelemahannya adalah membutuhkan proses panjang untuk mengirim atau menerimanya. Apakah sudah menjawab, Mbak Risma? Mungkin sudah ya, karena tidak ada sautan dari rekan penanya. Oh iya Kak, makasih. Nah, karena udah nggak ada pertanyaan lagi nih kayaknya dari teman-teman, kita tutup aja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya pada kesempatan kali ini. Sampailah kita pada sesi yang terakhir, ya ini sesi penutup. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.